Kita masih dalam segmen The Art of Making Money bersama Abraham Lembang. Sekarang kita mau tanya Pak Haji Ipong, rahasia suksesnya apa? Hampir semua pengusaha pernah mengalami kegagalan. Oh iya, iya. Justru belajar dari kegagalan, siapa yang bisa bangkit, itu yang sukses. Nah, tahun 97 krisis. Habis, saya udah kontrak dengan Yamaha contoh. 2 miliar untuk membuat papan nama atau signboard di seluruh bengkel Yamaha di Kalimantan Timur. Batal. Intinya pokoknya semua kontrak saya dengan Bir Bintang, dengan Indofood, dengan macam-macam itu batal. Apa yang saya lakukan? Yang pertama untuk menjaga survive-nya perusahaan saya, supaya anak buah saya tidak saya PHK, saya fokus pada pemeliharaan. Jadi satu buah lampu itu harga pemeliharaannya 50.000. Sementara lampu itu kan semuanya mesti mati, Pak. Jadi setiap bulan dari pemeliharaan itu saya dapat duit kira-kira 20 juta. Dan kalau pemeliharaan itu 20 juta itu hampir 80% itu untung. Itu saya pakai untuk gaji anak buah saya. Tetapi dalam krisis itu membuat saya mencoba melangkah ke bisnis yang lain. Saya mulailah menjadi pertama makelar, jual beli tanah dan rumah. Broker. Kita beli rumah itu renovasi, rusak, kita renovasi. Jual lagi. Katakanlah harga 100, renovasi habis 25, kita jual 175. Saya juga pernah coba itu dulu. Ya, untung 50, begitu terus. Iya. Sampai suatu hari saya mendapatkan tanah yang cukup luas, lokasinya sangat strategis, walaupun saat itu belum strategis, tapi saya melihat ini strategis. Dan dari tanah itulah saya bangun sebuah perumahan yang mewah, bagus, dengan segmen menengah ke atas, karena harganya paling murah 1 miliar. Waktu itu semua orang meragukan, ini Ipong tidak punya pengalaman bangun perumahan. Kenapa dia bangun perumahan kok 1 miliar? Saya bilang, tidak apa-apa, karena saya ingin berbeda. Saya nggak mau ikut-ikutan orang bangun rumah harga 300, harga 400. Itu sudah banyak orangnya. Alhamdulillah, akhirnya sampai sekarang saya justru lebih dikenal sebagai pengusaha properti daripada advertising. Wah, dengan bakat Bapak sebagai entrepreneur, cocok Bapak jadi bupati di Ponorogo. Bakat Bapak, pengalaman Bapak bisa ditularkan, diajarkan kepada warga-warga di sini. Mudah-mudahan mereka cepat jadi pengusaha. Karena saya lihat, bahkan nggak semua orang punya talent seperti itu. Itu anugerah Tuhan. Kita memang perlu dorong semua orang untuk menjadi entrepreneur bagi dirinya. Yang pegawai negeri, jadilah pegawai negeri yang entrepreneur. Entrepreneur itu maksudnya tidak mesti untuk kepentingan uang bagi dirinya, tetapi bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat layaknya entrepreneur. Ya, begitu juga dengan petani dan sebagainya, segala macam kita dorong. Saya begitu jadi bupati, saya tanya sama petani, selama ini masalah Anda apa? Tapi kan yang sering menjadi soal, mereka tidak bisa mengidentifikasi apa yang menjadi masalahnya. Ternyata biaya produksi itu seringkali didominasi oleh belanja pupuk. Mengapa belanja pupuk itu selalu naik? Karena yang dipakai pupuk kimia. Sehingga pemakaian pupuk ini, kalau pupuk kimia itu kan sifatnya setiap tahun itu harus ditambah. Karena tanahnya kan rusak haranya itu. Nah, jadi saya bilang ini kuncinya di pupuk. Kalau lama-lama seperti ini, suatu hari uang Bapak akan habis untuk belanja pupuk. Karenanya, mulai hari ini, Bapak-bapak harus bisa menekan biaya produksi dengan cara ganti pupuknya. Pakai organik. Apa yang terjadi? Mulai tahun 2018, produktivitasnya naik, biaya produksinya turun. Jadi pemakaian pupuknya makin hari makin berkurang. Sekarang satu orang petani dia bisa menikmati margin yang dia bisa bikin tertawa. Gitu. Kita revo di sini karena saya lihat ini tempat matang untuk menjadi pengusaha. Ya. Jadi kita akan memberdayakan para UMKM, kerjasama bisa membangun. Jadi revo itu artinya masuk masyarakat.
Makanya pertama langsung saya tarik dan langsung punya foothold di sini, disambut oleh masyarakat. Makanya hari ini ketemu Pak Haji Ya, Ipong. Iya. Saya gembira dan saya sambut dengan baik Terima kasih, kehadiran Pak. Revo ini karena masyarakat Ponorogo ini sekarang sudah lumayan dia paham dengan teknologi. Oh iya. Hikmahnya COVID ini menjadikan perilaku mereka itu berubah. Yang tadinya mereka sebagian besar atau hampir 90% harus berkunjung di warung, COD istilahnya anak sekarang itu. Sekarang udah mulai banyak yang kalau mau pengen bakso pesen lewat aplikasi segala macam. Iya. Jadi kalau Revo mau masuk Ponorogo, tepat Pak. Oh, terima Ya, kasih. ini marketnya cukup besar. Besar ya. marketnya. Cukup besar ya. Apalagi konsepnya saya senang, saya Iya, dukung itu. Terima kasih. Jadi memberdayakan masyarakat tidak hanya menjadi pembeli atau user, tapi dia juga sekaligus menjadi user dan entrepreneur. Ini saya rasa sejalan dengan cita-cita saya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Iya. Pak Abraham, Iya. seorang bupati itu tugasnya hanya dua, Pak. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyatnya. Kalau dua itu sudah bisa kita lakukan, udah yang lain itu sudah sunnah aja, Pak ya. Apa pesan-pesan Pak Bupati kepada entrepreneur di Indonesia, bahkan di Ponorogo ini, supaya bisa lebih maju di masa, supaya kasih semangat? Kan banyak patah hati seperti nggak ada masa depan, sudah kiamat, atau sebentar lagi mau bangkrut. Apa pesan-pesan Bapak kepada mereka, rekan-rekan kita, supaya mereka bisa bertahan, bahkan bisa berkembang? Lalu apa tipnya supaya kita bisa di samping mau? Fokus, Fokus. ya. 2 gigih. Gigi. Ya. Yang ketiga, mau melakukan sesuatu yang berbeda. Bisnis itu bukan soal yang lebih baik, tapi bisnis itu soal yang berbeda. Iya, betul. Ya, ya, Marketing is not just better, Ya. it's just different. Ya, Nggak harus lebih baik, Ya. yang penting beda aja. ya beda. Tampil Ya, beda. Beda. Tetapi ada konsistensi setelah kita membuat keputusan tentang perbedaan itu. Iya. Nah, ini penting. Gigi itu nggak boleh berputus asa. Betul. Jadi entrepreneur itu harus bisa menjadi seperti seorang climber. Jadi begitu dia pegangannya satu lepas, arcet gini. Arcet begini. Jika tidak begitu jatuh mati, Pak. Iya. Ya. Jadi itu climber itu ya. Jangan jadi stopper. Oh, Jangan jadi stopper. Iya. Jangan jadi camper. Seperti naik sepeda, kalau stop ya berhenti, jatuh loh. Mesti Jatuh, mesti nggak jalan bisa. terus, mesti Nggak jalan bisa terus. terus. Baik. Ya. Terima kasih, ini untuk waktunya sangat berharga. Ya. Bukan cuma entertainment, kita bisa membuat pikiran kita lebih luas, bahkan bisa maju dan berkembang di masa-masa sulit ini. Setiap krisis ada kesempatan dan ada bahaya. Jadi crisis is spelled in two words, danger and opportunity. Di dalam setiap krisis ada bahaya, tapi juga ada kesempatan. Pak Haji Ipong, terima kasih banyak untuk waktunya dan wejangan-wejangannya, tipsnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu bukan cuma di Ponorogo, seluruh masyarakat Indonesia lebih cepat jadi pengusaha. Ya, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, Pak Abraham, terima kasih juga. Demikianlah kita sudah bersama orang paling terkenal di seluruh Ponorogo, Pak Haji Ipong. Dan this is The Art of Making Money bersama Abraham Lembang. Sebentar kita kembali lagi.